Problem pertama dengan metode beban satuan, Anda diminta menentukan perpindahan vertikal dari ujung A, juga rotasi dari ujung A ini. Karena kita menggunakan metode beban satuan, kita perlu momen lenturnya. Momen lenturnya demikian ya, pada bagian yang bebannya merata ini bentuknya parabola, kemudian sisanya linear. Lalu karena kita perlu mencari perpindahan vertikal di titik A, jadi kita pasang beban satu satuan di A, arahnya vertikal, dan momen lentur yang disebabkan oleh beban ini demikian ya, minus 8 di ujung sini dari 0 di sini. Kemudian satu lagi karena juga diminta rotasi di ujung A, jadi kita perlu pasang momen yang besarnya 1 di situ, dan momen lenturnya adalah seperti ini ya. Nah, kemudian satu hal yang perlu disampaikan bahwa karena ini parabola dan ini linear, kalau kita akan menggunakan tabel integral volume, nah ini nggak bisa sekaligus semua ya. Jadi bagian parabola mungkin Anda perlu cari di X 0 dan di tengah-tengah ini 4 meter panjangnya, jadi di X sama dengan 2 dan X sama dengan 4 nilainya. Ini adalah M1, M2, dan M3-nya untuk di tabel. Kemudian bagian ini bisa trapesium saja. Dengan demikian yang ini juga perlu dibagi di tengah-tengah ini. Kalau ini sih udah tengahnya minus 4 ya. Ini di tengahnya tetap saja minus 1. Maka delta A perpindahan di A itu adalah integral M ini dikalikan dengan M1 itu akibat beban satuannya dibagi dengan EI-nya sudah diberikan, tinggal masukkan saja nilainya. dx dari 0 sampai panjangnya 8 gitu ya. Nah, ini Anda tinggal baca di tabel bagian yang parabola dengan segitiga. Parabola begini dengan segitiga ini. Itu ditambahkan dengan bagian yang trapesium dengan trapesium ini. Trapesium yang M dan trapesium yang ini ya. Tinggal dibaca saja, jangan lupa per EI-nya tetap harus ada ya. Dibagi EI semua dan Anda akan langsung dapatkan nilainya ya. Nah, untuk theta juga sama aja. Mestinya integral 0 sampai 8 M kalikan M2 yang di sana per EI dx, dan ini parabola dengan segi 4, kemudian dengan segi 4, kemudian kalau ini ya trapesium dengan segi 4 ya. Trapesium begitu sama segi 4 yang ini ya. Tinggal dibaca di tabel integral volume dan kita dapatkan hasilnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, strukturnya sedikit lebih kompleks berbentuk portal. Begitu. Tingginya yang 1,4 meter, yang 1,3 meter, jadi beda tinggi. Bebannya ada yang merata di situ. Ada horizontal. Ini 12 kilonewton per meter, ini 30 kilonewton. Ya, Anda reaksinya bisa hitung sendiri. Pertanyaannya, tentukan perpindahan horizontal titik D. D-nya ada di sini. Dan perpindahan di tengah-tengah bentang BC. Ini BC. Jadi ini delta D horizontal begitu. Dan delta di tengah-tengah sini kalau disebut E gitu ya. Delta E vertikal ya, yang ditanya ya adalah dua hal ini. Jadi kita perlu memasang beban satu satuannya di sini satu. Kemudian satunya lagi di tengah-tengah. Satunya lagi di situ ya. Tengah-tengah dan situ ya. Oke. Nah, sama seperti di nomor 1 tadi,
kita perlu bikin diagram momennya. Ini ada reaksi vertikal entah kemana lah gitu ya. Tapi yang jelas di bagian ini harusnya tidak ada momen karena tidak ada horizontal di sebelah sini. Ini ada vertikal, ada horizontalnya karena yang 30 ini ya. Nah, jadi diagram momennya mestinya adanya cuma di sisi sebelah sini aja ya. Jadi ya nggak tahu gimana lah bentuknya nih. Di sini 0, kemudian meningkat gitu ya. Ke sana gitu mungkin ya. Terus dari sini gitu mungkin ya. Jadi ada parabola di sini, ada segitiga di bagian AB ya. AB, BC, CD. Nah, kemudian kalau yang ini lebih mudah mungkin ya. Ini ke sana momennya gitu. Lalu konstan. Kemudian ini gimana? Ini ke sini reaksinya. Jadi berapa itu? Ini 0 di sini ya. Ini gini sama ya. Gitu aja ya. Oh, beda tinggi kayaknya ya. Ini gini. Nah, mungkin begitu. Karena ini ada ini momennya ke sini, ada reaksi ke sana. Ya, ada masalah lagi? Oh, enggak ya. Jadi diagram momennya seperti ini, segitiga, trapesium segitiga. Kalau yang ini kalau di tengah-tengah ya ini aja ya. Gitu mestinya. Karena ini reaksinya persis tengah di sini. Gitu. Jadi untuk menentukan delta D horizontal yang ini yang pakai M1 ini M1 itu integral M kalikan M1 per EI dx. Di tabel cukup dibaca segitiga ini dengan segitiga ini satu. Jadi AB-nya segitiga dan segitiga searah lagi ya. Yang segitiga begitu. Segitiganya searah. Itu. Bagian BC-nya parabola dengan trapesium. Dengan trapesium. Kemudian yang satunya karena ini 0 ya sudah. Karena kan kita mengalihkan M dengan M1 jadi bagian ini tidak perlu dipakai. Selesai sampai di sini aja. Dan kita akan dapatkan nilainya. Dan trapesiumnya parabolanya Anda perlu nilai di ujung kiri, di tengah. Ini lebarnya 4 meter berarti di X sama dengan 2, satunya lagi. Dan di ujung kanan. Ya. Ujung kanannya 0 nih mestinya. Untuk yang ini, karena tabel kita tidak punya segitiga yang puncaknya di tengah begini, ini harus dibagi 2 dulu. Jadi untuk yang parabola ini perlu dibagi 2. Bagian yang ini perlu tengahnya lagi, bagian yang ini juga perlu tengahnya lagi. Jadi untuk delta E vertikalnya, bagian AB tidak perlu karena ini 0, bagian CD juga sama-sama 0 dengan M-nya. Cukup bagian BC saja tapi dibagi 2 ya. Satu parabola dengan segitiga yang menghadap ke sini. Satunya lagi parabola yang lain lagi. Parabola yang ini dengan informasi yang berbeda. Untuk yang ujung ini M1-nya di sini, M2-nya yang sebelah sini, M3-nya di sana. Dan segitiganya ngadapnya ke sana gitu ya. Lalu tinggal dihitung, jangan lupa dibagi dengan EI-nya ya. Kalau ini yang ini EI-nya harus EI masing-masing ya. Karena AB dan BC EI-nya berbeda ya. Jadi yang di sini bagi EI AB begitu, sementara yang ini EI BC. Kalau ini dua-duanya EI BC aja ya. Karena hanya bagian BC. Ya. Itu untuk yang kedua. Yang ketiga, struktur rangka batang.
Begitu, hanya ada dua bagian, AB dan BC. Ada dua gaya vertikal, dua gaya di B, satu vertikal, satu horizontal, sehingga di B jelas kan ada perpindahan horizontal dan vertikal. Untuk perhitungan lanjutannya, karena ditanya dua-duanya, Anda perlu mencari gaya batang akibat gaya satu-satuan dalam arah vertikal satu, kemudian satu lagi gaya batang akibat gaya horizontal yang bernilai 1. Ya. Kalau ini namanya gaya batangnya namanya N, yang ini sebut saja N1, yang ini sebut saja namanya N2, gaya batang di AB dan BC di dua-duanya, maka kita bisa buat tabelnya. Tabelnya juga singkat, sebenarnya nggak perlu ditulis tabel, nggak apa-apa karena ada menjumlahkan saja. Barangkali jumlahkannya karena areanya beda ya. Jadi delta yang ini dulu, yang B vertikal. B vertikal itu adalah N dari batang AB dikalikan N1 dari batang AB dikalikan L dari batang AB juga dibagi dengan EA. Semua untuk AB, mungkin kalau dua nggak perlu tabel ya. Langsung saja ditambah dengan N juga untuk batang BC-nya. Kalikan N1 L EA BC. Anda tinggal masukkan nilainya, Anda akan dapatkan deltanya. Dan delta B horizontalnya sama saja, ini AB ditambah dengan ini untuk BC. Tapi pakainya N kecilnya yang kedua, karena gaya batang satu-satuannya yang N2. Jadi ini N2L per EA. Ini N2L per EA untuk ya. Nilainya Anda tinggal hitung saja ya. Jadi ya kalau cuma dua baris ini mau bikin tabelnya juga mungkin terlalu panjang effortnya, dimasukkan saja nilainya di sini.